Makin tinggi pohon, makin kencang anginnya. Makin sukses seseorang, makin banyak orang nyinyir dan julid. Ini juga terjadi pada wali kota muda yang lagi naik daun, Gibran Rakabuming Raka. Nah, politikus senior PDIP Pandana Baban bahkan tergoda ikut nyinyir terhadap Mas Wali, sebutan populer Gibran. Tapi, benarkah Gibran anak ingusan? Dalam diskusi adu perspektif Detikom dan Total Politik, Opung Panda mengatakan kalau Gibran ini belum pantas untuk maju di Pilpres 2024. Dia menyebut Gibran masih anak ingusan yang harus belajar. Sebagai wali kota berusia muda, ya Gibran memang kerap didera prasangka. Ia dianggap wali kota karbitan, bagian dari politik dinasti, hingga yang terbaru disebut anak ingusan. Intinya mereka meremehkan kemampuan Gibran dalam memimpin kota Solo. Faktanya, bagaimana? Sepanjang tahun 2022, ini menjadi ajang Gibran membuktikan diri sebagai kepala daerah yang cakap mengelola dan membangun Solo. Pertumbuhan ekonomi Solo melesat di angka 6,25%. Angka kemiskinan Solo berkurang hingga 2.850 jiwa. Pertumbuhan ekonomi Solo diprediksi menjadi yang tertinggi se-Jawa Tengah. Bahkan, angka pertumbuhan ekonomi Kota Bengawan di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional. Pertumbuhan ekonomi Solo itu ditopang oleh pembangunan yang masif di kota itu sejak dipimpin Gibran. Ada 17 titik prioritas pembangunan bukan hanya menjadi penggerak ekonomi kota, melainkan menjadikan Solo destinasi wisata baru. Kunjungan wisata bahkan membuat kunjungan wisata di Solo melampaui Yogyakarta ketika libur Lebaran. Selama libur Lebaran, Solo dikunjungi 274.000 lebih pelancong. Sementara wisatawan yang datang ke Yogyakarta tercatat sekitar 210.000. Event-event musik besar yang selama ini nyaris selalu digelar di ibu kota, kini ramai diselenggarakan di Solo. Ya, sebut saja Dream Theater dan juga Deep Purple yang digelar di area parkir Stadion Manahan Solo. Ini masih ditambah event budaya lokal, mulai dari event literasi hingga seni tradisi. Dan Gibran merevitalisasi juga studio musik Lokananta agar event musik di Solo makin bergairah. Ini masih juga ditambah penyelenggaraan ASEAN Para Games yang sukses di Solo. Piala Dunia U20 seandainya tak terkendala protes anti-Israel berujung pelanggaran oleh FIFA, ya bisa dipastikan diselenggarakan di Solo. Semua usaha Gibran ini dilakukan demi menggeliatkan pertumbuhan ekonomi kota Solo. Ketika bicara isu perekonomian, kepedulian utama Gibran adalah pada kemandirian ekonomi masyarakat. Ia tidak pernah lelah mengembangkan UMKM agar naik kelas. Diplomasi perdagangan untuk UMKM bahkan dilakukan Gibran hingga ke Paris. Membuat kerjasama perdagangan UMKM lokal Solo dengan buyer dan retail besar di Eropa. Gibran sadar Solo tak memiliki sumber daya alam dan juga industri besar. Perekonomian bertopang pada UMKM hingga lebih 70%. Prestasi lain Gibran yang layak diapresiasi adalah kepeduliannya pada toleransi beragama. Pemkot Solo di bawah pimpinannya membangun kehidupan yang harmonis antar umat beragama, etnis, dan budaya. Prestasi ini memperoleh apresiasi dari lembaga Setara Institut dengan mendapatkan peringkat keempat sebagai kota paling toleran di Indonesia dari sebelumnya peringkat ke-9. Di akhir tahun, tepatnya bulan Desember 2022, umat Kristiani
diberikan kesempatan menggelar perayaan Natal di Plaza Balai Kota dengan menggelar lagu-lagu rohani. Ornamen Natal, seperti misalnya replika pohon Natal, dipasang di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman. Kemudian pernak-pernik Natal pun juga ikut menghiasi kawasan sekitar Balai Kota Surakarta. Saat Imlek 2023, giliran kawasan Balai Kota, Jalan Jenderal Sudirman hingga kawasan Pasar Gede dihiasi ornamen dan pernak-pernik Imlek. Di atas jembatan Kalipepe yang berada di depan Pasar Gede, ini juga bertabur hiasan khas Imlek. Pemkot Solo pun melakukan festival Grebek Sudiro, suatu event budaya berbasis tradisi masyarakat peranakan Tionghoa. Kemudian ketika Nyepi, ibadah Nyepi dan festival Ogoh-Ogoh dilaksanakan juga untuk kali pertama di Plaza Balai Kota dan disaksikan warga lintas agama dan etnis. Penjor janur kuning dan juga ornamen Hindu Bali ini juga menghiasi sepanjang Jalan Jenderal Sudirman. Memasuki di bulan Ramadan 1444 Hijriah di tahun 2023, ornamen khas Ramadan kembali menghiasi Plaza Balai Kota. Sepanjang Ramadan juga digelar Kampung Ramadan dengan tajuk Ramadan Light Festival 2023. Dan belum lama ini, perayaan Waisak juga sangat meriah. Patung Buddha tidur, patung Buddha tidur dibangun di kawasan Pasar Gede. Ritual pindah patah juga digelar di kawasan Balai Kota Solo. Tradisi hidup rukun umat beragama di Solo sebenarnya sudah terjadi sejak dulu kala. Banyak rumah ibadah saling berdampingan dan hanya dibatasi oleh satu tembok. Misalnya, Gereja Kristen Jawa atau GKJ Joyodiningrat dan Masjid Al-Hikmah yang berada di Jalan Gatot Subroto, Solo. Namun, kesadaran toleransi itu menurun akibat kehidupan modern yang sibuk dan hedonis. Tapi kini, Gibran mengembalikan nilai-nilai luhur masyarakat Solo itu. Nah, sampai di sini, layakkah Gibran disebut anak ingusan? Rasa-rasanya tidak. Apalagi ucapan Opung Panda itu membuat Opung terlihat tidak paham revolusi industri 4.0 yang menghasilkan fenomena generasi milenial atau Gen Z atau Gen Z ya. Mungkin Opung masih memandang generasi muda dalam kacamata jadul yang memandang inferior pada kaum muda. Padahal sejak dulu kaum muda lah yang mempelopori gerakan kebangsaan yang melahirkan Indonesia. Kini peran Gen Z atau Gen Z bahkan lebih luar biasa lagi karena mereka telah lahir di area digital. Cara berpikir mereka menjadi lebih kompleks. Dan yang paling menonjol, mereka tidak asing dengan teknologi. Baper politik tidak ada dalam pikiran Gen Z. Gen Z atau Gen Z bukan lagi generasi yang gampang tertarik pada isu-isu intoleransi dan fundamentalisme yang menyebabkan Indonesia terjebak dalam polarisasi. Bila banyak politisi lain adalah generasi tua yang berusaha sok paham Gen Z, Gibran yang dibilang anak ingusan adalah bagian dari Gen Z itu sendiri. Dalam Pesta Demokrasi 2024, para pemilih muda dan pemula ini menjadi kelompok pemilih terbanyak. Inilah salah satu efek bonus demografi. Diakui atau tidak, suara para pemilih muda menjadi rebutan. Baik oleh caleg maupun pasangan-pasangan bakal capres-cawapres. Mereka akan menjadi penentu siapa dan partai mana yang menduduki kursi kekuasaan. Dan Gibran, si anak ingusan itu lagi-lagi selalu di hati para milenial karena ia bagian dari milenial itu sendiri. Ya, terima kasih untuk masukannya dari para senior partai. Minta ke Solo nggak Mas untuk melihat perkembangan kota Solo? Nggak usah kok, saya minta-minta. Nggak boleh perintah saya. Dapat banyak pembelaan Mas? Dapat banyak pembelaan? Ya, pokoknya terima kasih untuk masukannya semuanya, terutama untuk para senior partai. Tidak tersinggung Mas
kayak gitu? Saya memang perlu banyak belajar. Terima kasih.